Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurrata Ayun. Saya merupakan mahasiswa semester 6 Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tarekat Khalwatiyah, yang mana akan membahas tentang sejarah, tokoh, silsilah, dan ajaran dalam tarekat Khalwatiyah. Yang pertama, mengenai sejarah tarekat Khalwatiyah. Dalam dunia tarekat, penamaan sebuah tarekat biasanya diambil dari nama pendiri sebuah tarekat tersebut, tetapi berbeda halnya dengan tarekat Khalwatiyah ini. Karena Khalwatiyah berasal dari kata halwat yang memiliki artian menyendiri atau merenung. Nama ini dicetuskan sebab sang pendiri tarekat sering melakukan halwat, yakni Syekh Muhammad Al-Halwati. Menurut penelitian secara nasab, tarekat Khalwatiyah ini merupakan cabang dari tarekat Al-Suhrawardiyah yang didirikan di Baghdad oleh Syekh Syihabuddin Abi Hafs Umar Al-Suhrawardi Al-Baghdadi. Syekh Umar ini menamakan dirinya sebagai golongan Siddiqiyah karena mereka menganggap dirinya itu berasal dari keturunan Khalifah Abu Bakar. Kemudian bidang usaha yang terbesar terdapat di Afghanistan dan India. Di antara cabang-cabang yang terkenal adalah Jalaliyah, Jamaliyah, Zainiyah, Safawiyah, Rausaniyah, dan Khalwatiyah. Kemudian selayaknya tarekat-tarekat lain, tarekat Khalwatiyah ini juga tersebar dan berkembang di beberapa negara Islam seperti di Mesir, Suriah, Iran, Turki, Yaman, dan beberapa negara Asia Tenggara termasuk juga di Indonesia. Kemudian jejak penyebaran di Indonesia juga ada di beberapa daerah, tetapi dalam konteks penyebaran ini lebih terfokus di daerah Sulawesi Selatan. Sejarah adanya tarekat Khalwatiyah ini juga terbagi menjadi dua jenis menurut yang pernah berkembang dan yang berkembang, yaitu tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf dan tarekat Khalwatiyah Saman. Yang pertama adalah tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf, karena ini muncul pada abad ke-17 Masehi yang dibawakan oleh Muhammad Yusuf Abdul Mahasin At-Taj Al-Halwati Al-Makassari Al-Bantani. Tetapi setelah meninggalnya Syekh Yusuf ini, tarekat ini tidak lagi bertahan lama karena para tokoh tidak ada yang mengembangkan. Kemudian yang kedua adalah tarekat Khalwatiyah Saman. Tarekat Khalwatiyah Saman ini didirikan oleh Muhammad As-Saman di Madinah. Tarekat ini masuk ke Indonesia pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1852 Masehi, yang dibawakan oleh Abdullah Munir sepulangnya dari Makkah ke Sulawesi Selatan. Kemudian tarekat ini dikembangkan oleh putranya, yakni Muhammad Fudail di Kabupaten Baru, dan penyebaran selanjutnya dilakukan oleh Abdul Razak di Kabupaten Maros, yang kemudian dilanjutkan oleh keturunannya yang sampai sekarang. Di antara kedua tarekat Khalwatiyah ini tentunya memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Di antaranya adalah tarekat Khalwatiyah Saman sangat terpusat. Semua guru tunduk kepada pimpinan pusat yang ada di kota Maros. Sedangkan tarekat Khalwatiyah Yusuf tidak memiliki pimpinan pusat. Cabang-cabang lokal tarekat Khalwatiyah Saman seringkali memiliki tempat ibadah sendiri seperti musola atau langgar, dan cenderung mengisolasi diri dari pengikut tarekat lain. Sementara pengikut Khalwatiyah Yusuf tidak mempunyai tempat ibadah khusus dan bebas bercampur dengan masyarakat yang tidak menjadi anggota tarekat. Anggota tarekat Khalwatiyah Yusuf banyak yang berasal dari kalangan bangsawan Makassar, termasuk penguasa kerajaan Goa terakhir, Andi Ijo Sultan Muhammad Abdul Qadir Aidit, yang berkuasa pada tahun 1940 sampai 1960. Kemudian tarekat Khalwatiyah Saman lebih merakyat, baik dalam hal gaya maupun komposisi sosial. Sebagian besar pengikutnya adalah orang-orang dari desa. Kemudian tentang tokoh dari tarekat Khalwatiyah. Yang pertama ada Syekh Abu Hafs Umar Suhrawardi. Syekh Umar ini juga dikenal sebagai tokoh sufi di Baghdad karena karya beliau ini juga ada yang sangat fenomenal seperti kitab Awariful Ma'arif, yang mana karangan tersebut sangat menarik perhatian Imam Ghazali pada saat itu, yang kemudian kitab tersebut juga dimuat pada akhir karya kitab Ihya Ulumuddin. Hal tersebut yang menjadikan tarekat Suhrawardiyah dan cabang-cabangnya memegang teguh karangan tersebut hingga dijadikan pokok dalam suluknya.
Kemudian tokoh yang kedua adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf merupakan seseorang yang pertama kali membawa dan menyebarkan tarekat Khalwatiyah ini di Indonesia, yakni pada tahun 1670 Masehi. Beliau berguru dan mendapatkan ijazah dari Syekh Abu Al-Barakah Ayyub bin Ahmad bin Ayyub Al-Khalwati Al-Quraisy, serta mendapatkan gelar Taj Al-Khalwati yang kemudian menjadikan namanya Syekh Yusuf Taj Al-Khalwati. Kemudian yang ketiga adalah Syekh Saman. Syekh Saman ini memiliki nama lengkap Muhammad bin Abdul Al-Karim Al-Madani Asy-Syafi'i As-Saman. Beliau lahir di Madinah dari kalangan keluarga Quraisy. Beliau tidak hanya menguasai ilmu tarekat saja tetapi juga ilmu lainnya. Beliau belajar kepada beberapa ulama fikih, di antaranya Muhammad At-Taqok, Sayyid Ali At-Tor, Ali Al-Qurdi, Abdul Wahab Al-Tantawi, dan Sayyid Hilal Al-Makki. Kemudian silsilah tarekat Khalwatiyah Syekh Saman. Yang pertama dari Rasulullah SAW, yang kemudian ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyid Syekh Hasan Al-Basri, Sayyid Syekh Habib Al-Ajmi, Sayyid Syekh Daud At-Ta'i, Sayyid Syekh Ma'ruf Al-Karki, Sayyid Syekh Suri As-Saqati, Sayyid Syekh Junaid Al-Baghdadi, Sayyid Syekh Masmat At-Tainuri, Sayyid Syekh Muhammad At-Tainuri, Sayyid Syekh Muhammad Al-Bakri, Sayyid Syekh Wajihuddin Al-Kagizi, hingga berujung kepada Sayyid Syekh Arif Billah Al-Hajj Mahmud bin Muhammad. Yang kemudian silsilah tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf juga berasal dari Rasulullah SAW, kemudian Ali bin Abi Thalib, Hasan Al-Basri, Al-Ghods, Habib Al-Jami, Dawud At-Ta'i, Ma'ruf Al-Karhi, Siras Saqati, Junaid Al-Baghdadi, Munshid At-Tainuri, Ahmad Aswad At-Tainuri, Muhammad Ibnu Abdullah, Umar bin Abdullah, Najib bin Abdullah, Muhammad Al-Abrari, Rukhnuddin At-Tabrisi, Syihabuddin At-Tabrisi, Jamaluddin At-Tabrisi, Ibrahim Al-Kailani, hingga berujung kepada Syekh Sayyid Abdurrahim As-Sekaf Buang Makkah. Kemudian membahas mengenai ajaran tarekat Khalwatiyah secara umum. Ajaran tarekat Khalwatiyah secara konsep dasar pengenalan Tuhan. Berikut beberapa dasar ajaran tarekat Khalwatiyah. Yang pertama adalah Yaqza, yang artinya sebuah kesadaran diri manusia sebagai makhluk yang lebih rendah, lebih hina jika dihadapkan kepada Allah yang Maha Besar. Kemudian yang kedua adalah Taubah, yaitu memohon ampunan atas segala dosa yang telah diperbuat. Kemudian yang ketiga, Muhasabah, yang memiliki artian introspeksi diri. Yang keempat, Inabah, yang artinya berhasrat kembali kepada Allah. Kemudian ada Tafakur, yang artinya merenung tentang kebesaran Allah. Kemudian ada Iktisam, atau selalu bertindak sebagai khalifah Allah di muka bumi. Kemudian yang ketujuh ada Firor, atau lari dari kehidupan jahat dan keduniawian yang tidak berguna. Kemudian ada Riyadhah, atau melatih diri dengan beramal sebanyak-banyaknya. Yang kemudian ada Tasyakur, atau dimaknai dengan selalu bersyukur kepada Allah dengan mengabdi dan memujinya. Yang kemudian yang ke-10 ini adalah Sima, yang artinya mengkonsentrasikan seluruh anggota tubuh dan mengikuti perintah-perintah Allah, terutama pendengaran. Kemudian terdapat juga sebuah amalan yang dikenal dalam tarekat Khalwatiyah ini dengan sebutan Al-Asma As-Sab'ah, atau 7 nama. Amalan ini berisi tentang 7 macam zikir atau 7 tingkatan jiwa yang harus dibaca oleh setiap salik. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah La ilaha illallah. Di situ dimaksudkan sebagai pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan zikir ini pada tingkatan jiwa pertama. Ini juga dapat disebut dengan an-nafs al-amarah, yang artinya nafsu yang dominan kepada keburukan dan amarah. Kemudian yang kedua, zikir Allah. Di sini zikir pada tingkatan yang kedua. Ini juga disebut dengan nafsu al-lawamah, yang berarti jiwa yang menegur. Kemudian yang ketiga, zikir huwa. Zikir huwa di sini ada pada tingkatan yang ketiga, disebut juga dengan nafsu
mulhamah atau jiwa yang terilhami. Kemudian yang keempat, zikir hak. Di sini disebut juga dengan nafsu al-mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Kemudian zikir selanjutnya adalah zikir hai. Tingkatan jiwa kelima ini juga disebut dengan nafsu ar-radiyah atau jiwa yang ridho. Kemudian yang keenam, zikir qayyum atau asmaul husna yang artinya maha menjaga. Zikir ini disebut juga dengan nafsu al-mardiyah yang berarti dengan jiwa yang diridhoi. Kemudian yang terakhir atau asma yang ketujuh adalah zikir qahar. Di sini juga disebut dengan nafsu al-kamilah atau jiwa yang sempurna. Mungkin cukup seperti itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.